Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan, jalan panjang melalui berbagai tantangan di dunia pertanian, mulai dari dampak krisis iklim terhadap produktivitas hingga persiapan swasembada pangan yang sudah mencapai 70%, menjadi bukti konkret konsistensi Kementerian Pertanian membawa Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Di tengah terpaan krisis iklim dunia yang mengancam industri pertanian di hampir 59 negara, Indonesia diketahui berhasil bangkit dari keterpurukan. Mulai dari tantangan ketersediaan pupuk yang sebelumnya berada di bawah 50%, saat ini Indonesia dapat memenuhi kebutuhan petani dalam negeri, bahkan volumenya disebut meningkat 2 kali lipat. Yang pertama kami angkat dulu tingkat global. Dunia krisis pangan dan krisis energi sekarang. Ada 59 negara terancam kelaparan sekarang ini. Kemudian dunia, saudara-saudara kita yang kekurangan gizi, kekurangan pangan 970 juta, hampir 1 miliar. Indonesia yang rentan, kelaparan itu 7-16%. Nah, ini perhatian serius oleh dunia, FAO, dan seterusnya termasuk Indonesia. Kemudian masuk ke Indonesia. Ini ada climate change, itu perubahan iklim yang begitu ekstrim, kita kenal dengan El Nino. El Nino itu kekeringan ekstrim. La Nina adalah juga iklim ekstrim, tapi sebaliknya, hujan. Nah, sekarang El Nino. El Nino ini berdampak pada produksi, tapi bukan berdiri sendiri. Yang pertama adalah ada sarana produksi yang berkurang, ada anggaran yang berkurang. Kemudian diperparah ada El Nino. Kemudian ada kebijakan yang kita perbaiki. Pupuk kemarin kurang 50%, sudah dipenuhi oleh Bapak Presiden. Naikkan 2 kali lipat volumenya, seperti semula. Tidak hanya pupuk, penggunaan benih, teknologi modern, hingga pemanfaatan kartu tani sempat menjadi tantangan tersendiri. Terutama para petani yang tinggal di daerah perbatasan atau remote area seperti Kalimantan, Papua, dan Palu. Menteri Pertanian menegaskan masyarakat perbatasan harus menjadi daerah prioritas bantuan. Kebijakan mengambil pupuk dengan kartu tani, itu nggak bisa sekaligus, harusnya diselesaikan. Dulu kami pesan sebelum kami berhenti periode pertama, saya katakan itu diuji coba. Pertama adalah tingkat kecamatan atau desa, kecamatan, baru kabupaten, baru provinsi, baru daerah lumbung pangan, baru seluruh Indonesia. Nah, tiba-tiba ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga saudara kita ada yang tidak mendapatkan pupuk itu 17-20%. Yang remote area yang tinggal di pegunungan. Di Papua, Kalimantan, di perbatasan, di Palu, di perbatasan, di hutan. Tidak mendapatkan karena tidak bisa menggunakan kartu tani. Tidak ada signal dan seterusnya. Juga yang menambah adalah ada regulasi bahwa saudara kita yang tinggal LMDH, hutan desa itu, saudara kita yang tinggal di sana kurang lebih 30 juta. Di Inhotani, Perhutani kan ada saudara kita bertani di sana. Itu nggak boleh dibantu benih, alat mesin pertanian, dan pupuk. Padahal logikanya saudara kita itu yang paling miskin, yang paling sulit hidupnya daripada yang punya lahan. Iya kan logikanya. Harusnya yang mendapat prioritas bantuan adalah LMDH itu, petani yang ada di hutan. Oke, alhamdulillah ini kita rubah, selesaikan secara bertahap. Menghadapi ancaman krisis pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendorong pengadaan alat pertanian setiap 5 tahun, di mana 20% per tahunnya. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan umur mesin yang ekonomis, sehingga menjadi bahan pertimbangan alat yang masih beroperasi menguntungkan atau tidak. Kemudian alat mesin pertanian yang kami terapkan dulu, itu sudah tua. Ini harus tiap tahun diadakan. Itu tiap 5 tahun, kalau bisa 20% dari kebutuhan diadakan tiap tahun. Sehingga alat mesin pertanian ini, karena umur
ekonomisnya 5 tahun kan, umur teknisnya bisa saja 7 tahun. Apa yang dikatakan umur teknis dan ekonomis? Umur ekonomis adalah menguntungkan petani manakala digunakan. Umur teknis adalah itu tidak bisa jadi tidak menguntungkan lagi, tetapi masih bisa dioperasikan. Dalam menghadapi tantangan pangan tersebut, Amran juga menegaskan kepada para kepala daerah di tingkat desa, kabupaten, kota, dan provinsi untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Amran menilai yang perlu dilakukan ialah perpanjangan atau ekstensi dalam bertransformasi dari teknologi tradisional menuju pertanian modern. Yang pertama adalah, itu kan sudah ada undang-undang. Seluruh kabupaten kan sudah 50% menerapkan 3,9 juta dari total lahan kita kan 7,4 juta, kurang lebih. Sekarang 3,9 juta sudah menerapkan, sebagian besar, mungkin separuh bupati sudah menerapkan. Itu kan ada undang-undangnya. Itu tidak boleh alih fungsi. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pangan tidak ada, negara bermasalah. Pangan tidak ada, negara tidak ada, peradaban tidak ada. Manusia tidak ada di tempat itu kalau pangan tidak ada. Begitu pentingnya namanya pangan. Sehingga nggak boleh alih fungsi. Itu pertama. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah kita melakukan ekstensifikasi. Sambil intensifikasi, meningkatkan produktivitas, kita ekstensifikasi. Muaranya adalah kita bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Indonesia akan menjadi pelopor, menjadi motor penggerak, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Meskipun melewati tantangan penurunan produktivitas pertanian, Amran menyampaikan kabar baik bahwa minat generasi muda menjadi petani justru meningkat. Ia menjelaskan menurunnya jumlah petani di tanah air bukan terjadi penurunan minat generasi muda, melainkan sebuah keberhasilan bahwa transformasi dari teknologi tradisional menuju pertanian modern telah berjalan. Nah, memang banyak orang yang berkomentar tapi bukan bidangnya, tidak paham. Akhirnya kadang saya ketawa. Bukan bidangnya, tapi sekarang kan BPS itu petani menurun kan, jumlah petani menurun. Justru karena menurun kita berhasil. Kenapa berhasil? Yang dulunya menggunakan tradisional menjadi mekanisasi. Yang dulunya kita lihat kalau kita tanam manual, menggunakan manual, itu 20 hari, kalau satu orang yang ingin menyelesaikan tanam 1 hektar, itu 20 orang. Sekarang 2 jam. Jadi tinggal 1 kan, itu pun 2 jam pula. Kemudian panen dulu kan 20 orang atau 25 orang 1 hektar. Sekarang 2 jam, 3 jam selesai, 4 jam 1 hektar. Berarti menurun kan jumlah petaninya? Kalau menurun berarti apa? Berhasil kan? Berhasil teknologi yang kami gagas 2015. Tapi lihat di situ, beda coba di situ, petani milenial meningkat. Jadi aku ketawa, ada yang mengatakan, ini menurun. Justru kalau menurun, itu keberhasilan teknologi. Berarti transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern itu berhasil. Ada yang mengatakan, berarti menciptakan pengangguran. Enggak dong. Ini transformasi sosial. Setelah transformasi pertanian modern, terjadi transformasi sosial. Orang yang tidak kerja tentu terdesak untuk mengerjakan benih, RMU, mengerjakan yang lain di gudang. Kan akan tercipta lapangan kerja lain kalau produksi meningkat. Jadi kalau petani berkurang, dengan pertanian modern, berarti itu berhasil. Dalam meredam krisis pangan, sejumlah inovasi pun sudah mulai dilakukan. Seperti halnya pompanisasi yang sudah berjalan 40% dan pencetakan sawah 1 juta per tahun dalam waktu pencapaian swasembada tersebut. Menteri Pertanian pun mengenalkan kawasan Merauke, Papua yang akan dikembangkan sebagai kota pangan strategis. Pompanisasi sudah jalan 40%. Lahan rawa, semua sudah berjalan. Yang bisa untuk merebut swasembada, pompanisasi ini solusi cepat, rawa. Kemudian kita cetak sawah 3 juta hektar. 3 tahun. 1 juta per 1 juta per tahun. Kalau ini menjadi kenyataan, hampir pasti kita tidak boleh mendahului. Itu kita menjadi lumbung pangan dunia. Ini, coba tunjukkan yang tadi, Papua. Tunjukkan Papua yang kita sudah bekerja. Sekarang, kalau tidak salah mungkin sudah 5.000-an hektar hari ini. Jadi kita sudah kerjakan. Kita sudah kerjakan apa yang saya katakan tadi. Semua pompa sudah
40% selesai. Kemudian rawa mungkin 2-30% selesai. Ini persiapannya selesai 60%, yang 1 juta hektar. Menteri Pertanian pun melihat krisis pangan dunia saat ini harus dijadikan momentum Indonesia menunjukkan jati diri dan membuktikan pada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Namun ia menyayangkan masih adanya segelintir orang yang tidak sepakat dunia pertanian Indonesia bisa menjadi maju. Ia pun mendorong peran pemerintah, stakeholder dan masyarakat agar tidak terkungkung dengan stigma ketidakmajuan. Justru dengan krisis pangan dunia, itu momentum, golden momentum untuk Indonesia. Justru momentum ini harus digunakan anak bangsa. Pertama ada bonus demografi, ada milenial siap untuk tempur. Manakala kita siapkan fasilitas. Oke. Yang kedua, ingat Indonesia berhasil berada di garis khatulistiwa. Iklim kita, timur, tengah, barat bergantian. Iklim musim kemarau dan kering. Kemudian air kita melimpah. Kata kuncinya adalah kalau mau swasembada segala sektor, beri ruang petani untuk untung, dan jangan biarkan air hujan jatuh di bumi Indonesia mengalir ke laut. Tapi ciptakan mereka, jadikan pangan, jadikan komoditas, perkebunan dan hortikultura dan seterusnya. Pasti Indonesia merajai pangan dunia, menjadi raja pangan di dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.